Lalu benarkah ada hal yang berbeda terkait substansi antara RUU TNI yang beredar di media sosial dan di DPR? Kami bahas bersama Samsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga ada Bivitri Susanti, pengajar Jentera Institute. Selamat malam Pak Samsu, Mbak Bibip. Selamat Selamat malam, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Samsu dulu deh yang ikut rapat Ayo silakan ya. panja nih kemarin. Usulan DPR soal jabatan TNI di sipil. Ini benar yang terbaru ini diakomodasi dari usulan pemerintah atau bagaimana Pak Samsu? Iya, sebenarnya bukan usulan pemerintah, Mhm. tetapi usulan dari berbagai pihak yang kemudian dikompilasi, yang akhirnya disetujui dalam bentuk klaster. Oke. Yang awalnya itu semua rata 58 dan 60, kemudian dibuat klasternya itu menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang tadinya diusul 58 untuk Tamtama dan Bintara, itu Mhm. menjadi 55. Kemudian 58 untuk perwira sampai di kolonel. Oke. Kemudian ya sampai kemudian di bintang 1 59, kemudian bintang 2 60, bintang 3 dan bintang 4 itu jadinya 62. Dan itu juga pertimbangan beberapa komponen, dan itu juga menjadi bagian dari usulan pemerintah sebagian. Jadi sebenarnya bukan usulan pemerintah, tetapi dinamika pembahasan yang kemudian dirumuskan oleh panja yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga ini disetujui bersama Oke. dengan panja. Begitu Oke. kira-kira Mbak. Oke, tapi begini, ini kita langsung saja bahas soal pro kontranya begitu Pak Samsu, bahwa Iya, masyarakat masih khawatir, masih ada kekhawatiran adanya munculnya pasal-pasal yang mengandung dui fungsi TNI atau dui fungsi ABRI lah katakan, yang betul, dinilai ya ini mundur begitu, bukan maju pembahasannya, karena ini betul kan ya. sudah berlalu sebenarnya. Tapi apakah klaim dari pemerintah dan DPR sendiri soal ini yang katanya itu sudah tidak ada, itu memang benar-benar sudah tidak ada atau masih jangan-jangan masih ada Betul. disisip-sisipkan nanti? Mbak Ladi, jadi salah satu substansi paling mendasar adalah memastikan bahwa revisi ini tidak mengganggu supremasi sipil. Oke. Dan itu kemudian juga ditegaskan dalam pemaparan akhir dari Panglima TNI, bahwa mereka tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan adanya perluasan kementerian lembaga yang boleh dimasuki atau boleh ditugaskan TNI ini adalah mengantisipasi dari dinamika berbagai perkembangan aktual. Oke. Yang salah satunya itu adalah yang kalau boleh saya sebutkan itu Badan Pengelola Perbatasan, itu juga kita sangat butuh prajurit, butuh TNI. Kemudian Oke. penanggulangan terorisme dan beberapa kementerian termasuk keamanan laut dan perikanan kelautan. Oke. Kenapa keamanan laut juga masuk? Karena kita ingin memperkuat Coast Guard-nya kita di Badan Keamanan Laut itu, yang tentunya ini mutlak dibutuhkan prajurit TNI yang memiliki kualifikasi tanda kutip perang, sehingga operasi militer perang dan operasi militer non perang ini sanggup dilakukan dalam konteks bagaimana menjaga keamanan laut. Nah, kira-kira begitu Baik. Oke. filosofinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dasko, Pak Wakil Ketua, itu sih sebenarnya juga tidak sepenuhnya seperti itu, tetapi memang pada saat pembahasan panja di Hotel Fairmont itu, kebetulan saya tidak masuk dalam panja itu, tetapi dalam pembahasan komisi itu memang sudah dirumuskan bahwa banyak sekali pasal yang dibahas dalam proses pembahasan itu, tetapi pada saat pembahasan di panja itu sudah mengerucut pada beberapa pasal, yang salah satunya itu adalah yang tiga pasal itu yang Oke. mengerucut saja.